Di adat kita, salah satunya di Cirebon, bahkan di Jawa atau di Indonesia ini pada umumnya, itu kan ketika selesai sholat jenazah, lalu dari imam atau dari sanak famili itu memberikan semacam kayak persaksian. Mohon kesaksiannya bahwasanya mayit ini mayit baik, mayit yang baik, mayit yang soleh. Ada nggak sih tak itu dalilnya? Gitu. Betul. Dalil atau manfaatnya itu buat apa sih persaksian-persaksian bahwasanya mayit ini mayit yang baik, mayit ini mayit yang soleh? Ada nggak kak? Iya, baik. Memang ini merupakan satu tradisi di Indonesia pada umumnya, dan yang pasti ini memiliki dalil tentunya ya, memiliki dalil, dan memang di beberapa referensi diantaranya di dalam Sahih Bukhari pun disebutkan, itu di babus sana inna si alal mayyit, di bab pujian atas mayit. Nah, jadi artinya dengan adanya persaksian orang yang hidup kepada orang yang meninggal bahwa ini adalah mayit yang bagus, bahwa ini adalah mayit yang soleh, maka di sana tentu memiliki dalil ataupun dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Disebutkan di sini diantaranya dari sahabat Abdul Aziz bin Suhaib, qala sami'tu an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala marru bi janazatin fathnau 'alaiha khairan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat lahu thumma marru bi janazatin ukhra fathnau 'alaiha syarran qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi. wajabat lahu. Nah, Nabi itu ketika melihat ada jenazah ya yang lewat, maka di situ diperintahkan pada para sahabat untuk senantiasa memujinya dengan yang baik. Karena ketika jenazah yang lewat itu kemudian ada yang memberikan komentar yang negatif kepada mayit tersebut, maka Nabi memberikan penegasan wajabat. Begitupun yang buruk dengan kalimat wajabat. Dua-duanya sama-sama wajabat di situ. Maksudnya apa tuh? Nah, itu justru di sini dijelaskan, sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ma wajabat?" Apa makna dari lapan wajabat tersebut? Maksudnya ketika memang pujiannya adalah pujian yang baik untuk si jenazah tersebut, maka wajabat lahul jannah. Wajib baginya untuk masuk surga. Begitu. Tapi ketika memang ada komentar yang buruk dari orang yang hidup terhadap si jenazah tersebut, maka wajabat lahun nar. Ada dampak bagi si jenazah tersebut, surga atau neraka, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita memberikan kesaksian yang baik Ya, ke mayit tersebut, betul. walaupun kalau mayitnya selama hidupnya buruk, bagaimana? Baik. Memang ini tidak menjadi satu kewajiban ya. Artinya ini sunnah lah, katakan sunnah. Tapi memang sangat ideal sekali secara kemanusiaan, ya kan? Ketika misalkan ada sanak saudara atau tetangga ataupun siapalah teman kita atau siapa, ketika memang dia meninggal, kemudian kita cari kebaikannya, pasti orang itu pasti ada sudut kebaikan seperti itu. Kita ingat saja kebaikannya, meskipun secara keseluruhan lah, sepanjang hidupnya itu misalkan dia lebih banyak melakukan hal yang buruk dan sebagainya. Memang lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mempertimbangkan ketika memang ada syuhada, ada syahid di bumi, ketika memberikan kesaksian terhadap mayit tersebut. Kalau ada nggak sih cerita para sahabat atau dari kitab tersebut yang menceritakan tentang kesaksian kepada mayit ini? Baik. Jadi kalimat yang tadi itu, bahwa kesaksian orang yang hidup kepada mayit, kata Nabi, antum syuhada Allahi fil ardi.
antum syuhada'ullahi fil ardi. Jadi engkau adalah syahid-syahidnya Allah yang ada di muka bumi. Sehingga itu memberikan dampak kepada mayat tersebut. Ada cerita, ini bisa dilihat di kitab Mawa'idh Usfuriyah hadis ke-30. Di sana dimuat setelah ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang isyhad kepada mayit, kemudian dilengkapi dengan cerita-cerita terkait dengan redaksi hadisnya. Contoh di sini dihikayatkan ada seorang penipu seperti itu. Ada seorang penipu yang kemudian dia itu selalu menghabiskan waktunya dengan menipu. Ketika mendekati akhir usianya, dia kan mengalami sakit dulu tuh, sakit. Ketika dia sakit, kemudian dia merasa bahwa hidup di dunia ini tidak akan lama lagi. Artinya kan dia ada niat untuk bertaubat, karena merasa bahwa selama hidupnya itu dihabiskan dengan menipu. Dan yang diceritakan dalam Usfur itu, dia masuk ke pasar, pura-pura mau neraktir orang, padahal orang tersebut tidak dia kenal, pura-puranya neraktir. Gitu. Dibawa ke tempat makan, pas dibawa ke tempat makan, ternyata setelah makannya habis dia pura-pura mau ke toilet dulu lah kalau bahasa sekarang. Ya sama kayak modus penipuan sekarang. Penipuan sekarang lah. Jadi memang sudah zaman dulu itu modus-modus seperti itu ya sudah ada. Ada orang-orang macam itu ya yang diceritakan dalam kitab Usfuriyah di hadis ke-30. Nah, otomatis kan orang yang diajak makannya itu kan dia kebingungan. Orang saya juga ini ditraktir sama orang yang nggak kenal gitu kan. Padahal itu adalah penipu. Itu diantara rekam jejak dia lah dalam melakukan modus penipuan. Nah, kemudian karena dia sudah merasa bosan dengan kehidupannya, dengan penuh tipuan-tipuan, sehingga ketika dia mengalami sakit, dia menyewa 2 orang untuk mengurusinya gitu. Menyewa 2 orang, ya pasti dibayar lah kan. Nah, kemudian dia memberikan pesan kepada 2 orang itu, kalau saya nanti mati, mohon diiringi jenazah saya, diikuti sampai penguburannya beres lah gitu. Kemudian jangan lupa nanti ketika ngiring-ngiring saya bilang aja mayat bagus, mayat soleh, seperti itu. Seakan-akan saksi lah ya. Iya, seakan-akan saksi. Dia memang 2 orang itu, 2 orang. Nah, akhirnya tak lama kemudian dia meninggal. Dan ketika sudah beres lah untuk tajhizul janaiznya ya, kemudian di belakang itu ketika mengiringi si jenazah tersebut, 2 orang itu ya melaksanakan apa yang diperintahkan sama si mayit itu sebelumnya. Ini mayit bagus, ini mayit soleh, begitulah kurang lebih ya. Ya memang aneh juga kan kalau misalkan kita bayangkan itu ya aneh kan. Akan tetapi kira-kira ngepek nggak tuh itu orang dibayar, artinya dipaksa. Ya. Bilang dia mayit tidak ikhlas bagus. Lah. Ya, karena ada unsur paksaan kan. Ya terlepas dipaksa atau tidak ya jelas-jelas orang dibayar masa nggak melaksanakan tugasnya. Artinya dia itu disewa ya untuk bilang begitu. Nah, sehingga dalam keterangan ini disebutkan si orang tersebut adalah orang yang diampuni dosanya. Wa in kana ma'juraini. Orang ini diampuni dosanya meskipun dengan cara dia harus menyewa 2 orang. Lebih seperti itu. Karena ini sebagai penguat ya, sebagai penguat. Karena di hadis sebelumnya itu disebutkan jumlah orang yang menjadi syahid di sana. Di situ sahabat bertanya kepada Rasul, bagaimana kalau misalkan 3 orang mengatakan baik untuknya. Kemudian Nabi menjawab ya wajabat lahul jannah. Fakultu. Kemudian sahabat Umar bin Khattab itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wa in kana itsna, bagaimana kalau misalkan 2 orang? Ya kan? Kalau 2 orang bagaimana? Dan Nabi menjawab, walau itsnan. Meskipun 2 orang. Hanya 2 orang. Yang menjadi syahidnya itu. Yang menyaksikannya ya? Iya, yang menyaksikan, yang menyebut orang itu adalah orang yang baik.
Walam nasalin Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wahid. Tapi kalau yang satu orang tidak diceritakan. Gimana kalau sahibnya satu orang tidak diceritakan? Artinya itu sudah di luar pengetahuan kita. Jadi minimal 2 orang lah ya. Minimal 2 orang Ya, kalau 2 orang ya ada ibu atau bapak atau istri, anak, wah, Tapi bisa. memang jangan sampai ini dijadikan penyalahgunaan dari Iya, ini kan otomatis kalau kayak gitu seakan-akan yang selama hidupnya berbuat dosa, misal korupsi atau menipu, ya tinggal kita ketika mau meninggal ya kita sewa orang aja buat menyaksikan kita, enak dong kalau gitu. iya. Seakan-akan harusnya dia disiksa di neraka, malah bisa masuk surga gara-gara itu. Makanya memang lagi-lagi dalam memahami teks kita bagaimana caranya agar tidak berdampak atau tidak berdampak negatif, tidak disalahgunakan gitu. Dengan membaca ini justru sebetulnya kita melihat apalagi orang yang memang baiknya itu asli baik gitu. Ya kan? Asli baik, si orang itu asli betul-betul selama hidup di dunianya tidak merugikan orang lain. Apalagi kan yang segitu dia punya rekam jejak buruk saja, ketika menjelang akhir hayatnya dia kemudian sadar bahwa perbuatannya ini adalah perbuatan yang buruk. Berarti kan dia sudah berhenti dari aktivitas dosanya. Dan dia butuh artinya 2 orang yang menyaksikan bahwa si rekam jejak orang ini untuk menjadi baik. Nah, itu saja masih mendapatkan ampunan dari Allah. Yang seperti itu saja masih mendapat ampunan dari Allah. Apalagi kalau memang dia baik setulus hati. Kalau seperti itu. Kalau diniatin kayak tadi yaitu waduh kebangetan itu. Gampang lah, tinggal nyiapin aja duit yang banyak, kumpulin orang yang banyak, bilang aja nih mayat bagus. Nah kalau itu kan sudah di luar konteks ini. Kalau seperti itu Ya kalau di dalam cerita kitab itu kan seakan-akan seperti itu. akan betul, akan seolah-olah. Jadi kita menangkapnya tetap dia itu mengakhiri perbuatan dosanya. Seorang itu bertobatlah karena dia kan mengalami sakit. Kalau sakit, ketika sakitnya itu dia maksimalkan untuk bertaubat. Begitu. Ya mungkin hadis ini akan semakin bagus diterapkan bagi orang yang memang ingin bertobat gitu. Betul. Karena kan ketika kita sudah tobat, kita jangan merasa insecure, jangan merasa sedih. Betul. Jangan merasa sedih apakah kita diterima ampunannya atau enggak. Ini buktinya ada kok orang yang penipu yang selama hidupnya berbuat suka curang, culas gitu. Tapi ketika dia mau meninggal hanya ada 2 orang yang bahkan 2 orang pun dibayar olehnya untuk menyaksikan bahwasanya mayat ini baik, ternyata mendapatkan ampunan dari Allah. Betul. Tapi biar bagaimanapun ya riwayat ini kita harus memahami tidak untuk orang yang memang sengaja selama hidupnya berbuat curang lalu menggampangkan tenang aja tinggal bayar orang gitu. Nah kalau itu mungkin tidak termasuk tadi ya? Tidak termasuk. Karena kan bisa jadi begini, bisa jadi orang kalau meniatkan seperti itu belum juga sampai, artinya belum juga sampai dia nyewa orang udah mati duluan gimana? Iya enggak? Iya. Nah jadi lagi-lagi hal yang seperti ini memang jangan direncanakan, tapi ini untuk semakin meyakinkan kita optimis, kita meyakini bahwa hidup kita ini banyak kesalahan, banyak dosa-dosa, tapi tetap kita optimis akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Selagi memang ada iktikad baik dari kita untuk memperbaiki hidup.